Berada di zona penyangga DKI Jakarta, Provinsi Banten konsisten menunjukkan tren positif sebagai salah satu magnet investasi bagi para penanam modal asing maupun dalam negeri. Konsistensi tersebut dibuktikan dengan prestasi Banten yang selalu bertengger di 5 besar nasional provinsi dengan capaian realisasi investasi tertinggi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Setelah sebelumnya merilis realisasi investasi Provinsi Banten triwulan 1 tahun Mei 2024 lalu, dengan catatan realisasi investasi mencapai Rp25,30 triliun, DPM-PTSP Provinsi Banten kembali merilis realisasi investasi Banten pada triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024 yang dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus 2024. Rapat koordinasi pemaparan rilis investasi Provinsi Banten triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024 yang dipimpin Kepala DPM-PTSP Provinsi Banten Virgoyanti dihadiri perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Banten dan perwakilan DPM-PTSP dari 8 kabupaten kota di Banten. Di Banten, kami banggakan teman-teman Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini kita hasil bersama di tempat ini di rapat DPM-PTSP dalam rangka press release capaian investasi penanam modal di Provinsi Banten untuk triwulan 2 tahun 2024. Tadi kami sampaikan bahwa kegiatan ini bersumber dari Provinsi Banten. Kemudian kami juga mengundang seluruh PTRP Kabupaten Kota Provinsi Banten. Juga kita undangan ke BI dan BPS. Ini tadi yang kita hubungi mungkin itu sudah hadir, tapi nanti minta hasil dari mereka dan juga teman-teman dari bidang-bidang di PTRP Provinsi dan kepentingan bersama dalam rangka bagaimana kita bekerja bersama untuk mencapai selain nanti rilis oleh Ibu tadi, kita juga menyampaikan dan ini karena memang makin kesini berat ini juga semakin meningkat di dalam rangka mengedukasi para pelaku usaha yang ada di daerah yang kadang-kadang juga kesulitan akses untuk ke tingkat provinsi atau kabupaten. Selanjutnya mohon berkenan untuk Ibu tadi untuk menyampaikan arahan sekaligus paparan terkait dengan investasi triwulan 2 tahun 2024. Waktu dan program silakan. Setelah dibuka secara resmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Provinsi Banten membuka rapat koordinasi dengan memberikan sejumlah arahan terkait kinerja investasi Banten di tahun 2024, tepatnya pada triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024. Dalam arahannya selain menyampaikan prestasi Provinsi Banten yang masih berada di 5 besar nasional sebagai provinsi dengan raihan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, Virgoyanti juga menekankan terkait langkah strategis serta upaya peningkatan kinerja yang harus dilakukan oleh DPM-PTSP 8 kabupaten kota agar mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus meraih catatan positif di tingkat nasional. Virgoyanti sangat mengapresiasi dari hasil evaluasi kinerja DPM-PTSP Provinsi Banten mendapatkan respon yang positif dan masuk dalam 8 besar DPM-PTSP terbaik di tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut, Virgoyanti menyampaikan terima kasih kepada DPM-PTSP 8 kabupaten kota, khususnya DPM-PTSP Kota Serang yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik serta melaksanakan tugas-tugas pokok DPM-PTSP secara optimal. Selanjutnya, Virgoyanti menyebutkan ada beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian oleh Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Adapun aspek penilaian yang ditetapkan diantaranya mengenai aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan, di dalamnya mencakup kriteria kelembagaan serta standar operasional prosedur atau SOP yang dinamis untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien.
Pada aspek kelembagaan, Virgo Yanti juga memberikan arahan seputar responsibilitas pelayanan DPM PTSP yang harus ditingkatkan. Selain bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat, juga masuk dalam kriteria penilaian di samping beragam inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing DPM PTSP di tiap daerah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti ke realisasi, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah pusat ini secara berkala ya senantiasa melakukan evaluasi terkait dengan kinerja layanan DPM PTSP di seluruh Indonesia ya, secara berjenjang baik itu di tingkat provinsi maupun juga kabupaten dan kota. Nah, perlu saya sampaikan, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sudah menerima surat pemberitahuan terkait dengan hasil evaluasi kinerja DPM PTSP untuk Provinsi Banten khususnya ya. Ini merupakan surat pemberitahuan ya kepada seluruh kepala, bukan seluruh, jadi hanya 8 kemarin ya, termasuk juga kabupaten kota yang sudah ada yang menerima, ada yang tidak. Yang tidak menerima, mungkin kalau informasi umumnya kan terima semua ya, bahwa akan ada periodisasi evaluasi kinerja, itu semua menerima surat pemberitahuannya. Ketika hasil evaluasi dilakukan, kita sudah melakukan inputting ya pada assessment, self assessment. Nah, kemudian diperoleh hasilnya, yang diundang ke pusat untuk melakukan pemaparan itu tidak semua kabupaten kota, termasuk juga provinsi. Namun patut disyukuri, alhamdulillah tahun ini Provinsi Banten masuk nominasi 8 besar untuk kinerja DPM PTSP terbaik secara nasional. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga untuk Kota Serang, ya, Kota Serang juga ini kotanya masuk. Untuk kabupatennya belum ada yang berhasil ini. Saya doakan mudah-mudahan ya ini tahun depan terus kita persiapkan, artinya bahwa apresiasi ini bukan menjadi tujuan utamanya, tapi apabila kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik, insya Allah akan ada rewardnya ya. Dan kepatuhan terhadap peraturan dalam kaitannya dengan pelayanan publik ya, ini juga kan kita ada nilainya ya. Nah, itu juga seperti apa itu ya. Nah, kemudian subkriterianya apalagi dalam aspek kelembagaan ini, yaitu pelimpahan kewenangan PTSP. Nah, saya rasa masing-masing sudah ada ya, dari kepala daerahnya melimpahkan kewenangan kepada kepala PTSP. Kemudian proses pelayanan perizinan berusaha, prosesnya nih, proses bisnisnya, alurnya seperti apa. Jadi kan kita selalu dilihat juga ya, kecepatan ya, jangan sampai berlama-lama orang dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek penilaian terhadap kelembagaan. Kemudian permasalahannya apa yang dihadapi? Ya, mekanisme untuk kita menyelesaikan masalah itu seperti apa caranya? Jangan dibiarkan berlarut-larut malah jadi keburu mencuat ke publik. Nah, ini juga perlu, berarti dari responsibilitas kitanya ini juga perlu dilakukan upaya perbaikan ke depan nanti. Kemudian ya solusinya seperti apa penyelesaiannya? Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu, misalnya nih selama ini kan kita juga melakukan kegiatan fasilitasi di provinsi ya, fasilitasi kepada DPM PTSP se-Provinsi Banten bila ada hal-hal hambatan, gangguan, ancaman misalnya ya terhadap permasalahan perizinan dan investasi di daerah. Kalau tidak bisa diselesaikan di sana, komunikasikan dengan provinsi. Nah, kalau provinsi nggak bisa pecahkan lagi, kita akan lagi ke atas. Jadi jangan sampai masalah itu didiamkan. Nah, ini hal-hal yang hambatan-hambatan yang perlu juga kita selesaikan bersama-sama. Ya, jadi saya titip kepada Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal ini harus segera, cepat, ya, gitu. Jadi ini juga menjadi kriteria yang dinilai. Ya. Kemudian inovasi-inovasi yang dilakukannya apa saja? Nah, saya rasa semua kabupaten kota udah punya apalagi PTSP luar biasa, ya. Aplikasinya juga kan, atau ada update lagi, atau misalkan langsung izin diantarkan ke rumah, macam-macam aja tuh dibikin ya. Ada istilahnya pola on the spot ya, NIB dan sebagainya, silakan ya, pelayanan NIB on the spot dan sebagainya, silakan.
Ya, inovasi-inovasi itu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan layanan dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Ya. Menjadi provinsi dengan daya tarik investasi yang cukup menjanjikan, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para calon investor atau penanam modal di Banten. Upaya nyata yang dilakukan yakni dengan menghadirkan berbagai aturan perizinan, terutama dari sisi kemudahan investasi melalui aplikasi Sistem Perizinan Terbuka atau SIPK. SIPK adalah salah satu sistem pelayanan elektronik terbuka di mana setiap pengguna dari berbagai lapisan masyarakat bisa mengajukan permohonan perizinan dengan membuka laman sipk.bantenprov.go.id. Dalam laman tersebut, calon investor bisa melakukan pendaftaran secara online, cek status perizinan, hingga pengaduan online yang akan direspon dan ditindaklanjuti oleh DPM PTSP Provinsi Banten. Inisiasi diluncurkannya SIPK tidak lepas dari komitmen pemerintah Provinsi Banten untuk menjawab tantangan persaingan zaman, khususnya di era perkembangan teknologi informasi yang kian pesat. Untuk itu, DPM PTSP Banten sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di bawah pimpinan gubernur terkait urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, DPM PTSP berupaya untuk bisa bersaing dengan menciptakan sistem yang efektif dan efisien. Dengan hadirnya SIPK diharapkan mampu menggait para investor dengan pelayanan yang mudah, transparan, serta terhindar dari segala praktek-praktek pungutan liar atau pungli dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Rasa-rasa sendiri mah asalnya sebenarnya digawainya hebat ya sebenarnya ya. Makanya saya sekarang ini libatkan juga HIPMI teman-teman ini, karena kan HIPMI ini dunia usahanya tidak terlepas dari peran layanan kita. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa turut ditentukan oleh iklim investasi yang diciptakan bagi para investor. Maka dari itu tidak heran pemerintah pusat sangat menaruh perhatian tinggi terhadap sektor investasi. Selain mendorong kemudahan berinvestasi dengan perbaikan sistem kemudahan berusaha, sejumlah inisiatif kebijakan juga digulirkan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga mencakup seluruh peraturan yang memberikan kepastian, kemudahan berusaha, serta memangkas perizinan yang panjang bagi para investor, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para investor. Hal tersebut direspon secara positif oleh pemerintah di tingkat daerah, salah satunya Provinsi Banten. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Banten menyambut baik para investor baik asing maupun dalam negeri dalam iklim investasi yang kondusif dengan berbagai kemudahan pelayanan perizinan berusaha dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah. Tidak hanya fokus melakukan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi para calon investor, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang profesional, produktif, dan inovatif guna menghadirkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya pada rapat koordinasi rilis realisasi investasi triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024, Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgoyanti menekankan, tanpa SDM yang mumpuni, meski secanggih atau sehebat apapun infrastruktur, tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Selain itu, melihat perkembangan dunia usaha di Banten, pada rapat koordinasi tersebut Virgoyanti mengundang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Banten sebagai salah satu mitra dari DPM PTSP. Menurut Virgoyanti, HIPMI memiliki peran strategis dalam geliat investasi di Banten, sehingga diharapkan dapat bersinergi secara optimal, diantaranya dengan membantu anggota maupun pengusaha UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang dapat dilakukan melalui aplikasi online Single Submission atau OSS. Virgo juga mendorong agar HIPMI Banten bisa ikut menyelaraskan diri dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,
baik perizinan, perpajakan, dan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh para pengusaha, terutama yang ada di bawah binaan HIPMI Banten. Dengan fungsionalnya justru akan terlihat nanti mana yang profesional, mana yang tidak. Ya, yang profesional dia pasti akan melesat dengan cepat, ya, karena dia berinovasi, ya, kemudian juga ya clean point dan sebagainya kan itu ada nanti. Nah, ini lebih menjanjikan dengan jabatan fungsional ke depan nanti, ya. Kemudian juga pengalamannya apa saja. Nah, ini sangat menentukan juga Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian profil kompetensi pendukung yang dimiliki SDM. Jadi apa saja yang pernah mengikuti iklan apa seperti itu. Ya, pengawasan misalnya seperti apa. Nah, ini kita selalu berkomunikasi juga dengan Kementerian PKPMRI supaya di sana juga bisa melaksanakan kaitan dengan bagaimana upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal. Kemudian prestasi sumber daya manusianya. Nah, ini kalau Bapak Ibu, tapi ini yang sifatnya diakui oleh pihak eksternal, bukan misalnya berprestasi dalam rangka balap karung, ya nggak masuk itu Pak. Ya, takut 17 Agustus dikeluarkan buat happy kan, sama kepala OPD-nya dibikin tuh piagam penghargaannya gitu kan, karena juara makan kerupuk, gitu. Ya itu jangan dimasukin. Ya, tapi kalau misalkannya ada pelatihan, kemudian dilihat ternyata ketika tes akhir, ya post tes sama selesai itu ya, sama ketika awal ini ternyata bagus nih, ternyata di akhirnya juga bagus, berikan apresiasi, berarti diakui kan. Ini itu mungkin bisa lah diberikan bahwa dia punya kompetensi di bidang apa ketika itu mengikuti pelatihan apa, diapresiasi misalnya, atau mengikuti lomba terkait dengan apa misalnya ya, diselenggarakan oleh pihak eksternal. Ini tentunya jadi pengakuan mah jangan kata kita, tapi kata orang lain, bener gak? Kalau rasa-rasa sendiri mah asal sebenarnya digawainya masih hebat ya sebenarnya ya. Makanya saya sekarang ini dilibatkan juga HIPMI, teman-teman ini, karena kan HIPMI ini dunia usahanya tidak terlepas dari peran layanan kita. Ya, jadi saya mohon juga dari HIPMI untuk memberikan ya arahan, termasuk juga kerjasamanya dari HIPMI, jangan sampai anggotanya ada yang punya MPB, gitu ya. Gitu. Nah sekarang lagi juga sudah harus inovasi juga kan, ya. Kalau dulu kan biasa kali jadi pengusaha ngikut dengan pengusaha yang besar, jadi nggak usah kurus-kurus izin apa-apa. Nah sekarang kalau mungkin katalog kan harus lengkap tuh persyaratan-persyaratan. Nah ini saya mohon bantuan juga dari teman-teman HIPMI untuk membina para pengusaha yang masuk di bawah binaan HIPMI juga untuk sama-sama menyelaraskan. Jadi udah begini ya layanan ini, kita udah nggak kembali lagi kayak zaman bahula, toel-toelan misalnya gitu ya. Nah sekarang masuk aja kalau emang ini ikuti dengan baik, nah urus perizinannya, kemudian perpajakan dan sebagainya, kan syarat-syarat sekarang ya. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan dengan metode pengadaan ganja sekarang ini justru memberi kesempatan seluas-luasnya untuk para pelaku usaha kecil. Jadi dipegang oleh satu perusahaan besar yang kemudian misalnya perusahaan kecil kan begitu jadi kadang repot. Tahunya kayak dibayar tuh bos kan gitu. Nah sekarang mah mau ikut ya silakan ikut, bisa ambil bagian ya. Kayak kemarin aja kan kita bangun sekolah tuh. Ya, itu gentengnya bisa diambil oleh siapa? Tehelnya oleh siapa lagi? Enggak semua. Yang ngerjain konstruksi utamanya ada lagi. Nah ini kan semakin banyak justru yang terlibat, yang mungkin yang jadi masalah itu karena membiasakannya saja yang baru, karena kebiasaan dulunya kan. Nah, tapi insya Allah ya saya yakin kita tetap optimis ya bahwa mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depan nanti ya. Dalam rapat koordinasi rilis realisasi investasi Provinsi Banten triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024, Virgoyanti menyinggung terkait angka pengangguran di Banten yang masih di angka 7%. Virgo menjelaskan angka tersebut berasal dari akumulasi realisasi angka pengangguran terbuka dari 8 kabupaten kota se-Banten, di mana hal tersebut juga harus menjadi concern dari DPM PTSP. Untuk itu Virgoyanti menekankan kepada seluruh jajaran DPM PTSP di 8 kabupaten kota agar dapat memberikan pelayanan yang efektif terutama dalam hal perizinan berusaha. Sebab Virgo melihat jika kemudahan perizinan berusaha dapat dioptimalkan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam rangka menanggulangi tingkat angka pengangguran di Provinsi Banten.
Virgoyanti juga menerangkan bahwa investasi merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Selain itu, dengan iklim investasi yang ramah dan kondusif, investasi dapat menjadi solusi dalam menangani masalah disparitas wilayah yang ada di Provinsi Banten. Terkait hal tersebut, Virgo menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk dapat mendorong terciptanya investasi yang berkualitas di Banten, di mana investasi berkualitas nantinya akan memberikan berbagai dampak positif, baik terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, penyerapan tenaga kerja, hingga menanggulangi masalah kemiskinan yang masih menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Keluaran ini apa? Target investasi kita tercapai tidak? Ya. Kalau kami di provinsi kan dapat target nasional, ya target nasional, ya alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah tercapai terus, ya realisasi di atas target nasional. Nah mudah-mudahan tahun ini juga kita punya target 97 triliun ya. Nah, ini alhamdulillah sudah tercapai 58 triliun. Nah, di triwulan 1 kemarin kita 25,3, di triwulan 2 ini sudah 33 ya, 33 triliun. Berarti kurang berapa triliun lagi kita Pak? Kita masih punya 2 triwulan lagi nih. Ya kalau rata-rata 1 triwulan 30 aja, ya sudah lepas kita nih. Mudah-mudahan tetap bertengger di 5 besar nasional. Realisasi investasi tertingginya harapan kita terus ya. Itu. Nah kemudian berikutnya kaitan samping tadi target capaian penyerapan tenaga kerja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, rame ya. Kita kan baru saja kemarin menyelesaikan terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, ya, jangka panjang daerah. Kemudian juga sebentar lagi dengan menjelang pemilihan kepala daerah kita akan menyusun RPJMD, termasuk Bapak Ibu sekalian. Nah target kinerja dan sebagainya ya tetap PTSP masukkan ya. Nah angka pengangguran di Provinsi Banten, Bapak Ibu, itu mencapai 7%. Ya. 7% ini dari mana saja? Saya perlu sampaikan, ya. Ini merupakan angka akumulasi dari realisasi tingkat pengangguran terbuka 8 kabupaten kota. Tertinggi di mana? Tertinggi di Kabupaten Serang 9%. Di Pandeglang 9%, ya. Kemudian Cilegon 7% kurang lebih. Kabupaten Tangerang 5% lebih ya. Kemudian di Kota Tangerang 5%-an. Tangsel 2%, Lebak 7%. Nah, ini menjadi PR kita juga. Ya, jadi bukan persoalan hanya izin saja nih. Dampaknya ada pengaruh nggak dengan izin? Makanya kata saya, kalau ada yang mengajukan investasi, jangan bikin lama-lama. Semakin cepat dia kalau udah syarat dari udah sih, ya cepat keluarkan. Karena nanti dia kan cepat juga beroperasi, cepat juga menyerap tenaga kerja. Nah ini yang kita harapkan. Ya tahun kemarin kita 125.000 tenaga kerja yang diserap. Menghadiri undangan rapat koordinasi rilis realisasi investasi Provinsi Triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh DPM PTSP Provinsi Banten, perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Banten, Aden Lukman Nur Hakim, mengapresiasi harmonisasi yang senantiasa dibangun DPM PTSP dengan para pengusaha lokal di Banten. Dikatakan Aden, sinergitas antara HIPMI dan DPM PTSP Provinsi Banten telah terjalin sudah cukup lama, mengingat HIPMI juga ikut dilibatkan dalam proses penilaian kinerja DPM PTSP, khususnya dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Sebagai mitra, dirinya melihat pelayanan terus mengalami perkembangan di mana sekarang perizinan juga lebih cepat dengan adanya sistem OSS. Meski dinilai sudah cukup baik mewakili HIPMI Banten, Aden juga mendorong agar DPM PTSP Provinsi Banten tetap dapat memperkuat kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya, karena di lapangan para pengusaha juga masih kerap terkendala dengan rekomendasi atau persetujuan teknis dari OPD lainnya. Di sisi lain, menyikapi arahan yang diberikan Kepala DPM PTSP Banten, pihaknya akan merespon positif, terutama untuk mensosialisasikan program-program DPM PTSP Banten kepada seluruh pengurus dan anggota HIPMI. Selanjutnya, dengan komunikasi yang telah terjalin,
Adin berharap ke depan harmonisasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga semakin kuat, terlebih adanya wacana pemerintah daerah akan memitrakan investor dengan para pengusaha lokal. Hal tersebut tentunya membawa angin segar bagi para pengusaha di daerah. Terkait sinergitas antara HIPMI dengan pemerintah itu terbangun sejak lama ya, karena tadi dalam hal pelayanan dan percepatan perizinan berusaha, kebetulan HIPMI juga dilibatkan penilaian kinerja percepatan perizinan berusaha oleh KPM. Jadi kami ini dilibatkan dalam proses penilaian kinerja PTSP dan percepatan perizinan berusaha. Sampai hari ini pelayanan cukup baik ya, pelayanan terbuktilah dari pelayanan yang bagus, perizinan juga lebih cepat karena memang tadi ya, karena sekarang sudah sistem OSS, jadi lebih digitalisasi. Hanya saja mungkin PTSP ini lebih berkolaborasi lagi dengan dinas-dinas lain gitu. Karena masih banyak perizinan yang memang dibutuhkan dokumen teknis daripada OPD-OPD lain. Jadi tidak hanya PTSP sebagai lembaga penerbit, tetapi ada rekomendasi atau persetujuan teknis dari OPD lain. Itu saja mungkin yang lebih diharmoniskan. Selain melakukan akselerasi dalam layanan perizinan berusaha dalam rangka mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan sinergitas yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pengusaha lokal, diharapkan juga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya ekonomi berkelanjutan di Provinsi Banten. Memiliki karakteristik wilayah yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, Provinsi Banten menjadi primadona bagi para investor. Didukung dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam atau SDA yang melimpah, pertumbuhan ekonomi di Banten juga senantiasa terus mengalami peningkatan, terlebih dengan ketersediaan sarana prasarana serta infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi akses antar wilayah, sehingga menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di Banten. Sebagai tujuan investasi bagi para penanam modal asing maupun dalam negeri, Provinsi Banten juga telah memiliki kawasan industri, pergudangan, properti, perkantoran, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang berstandar internasional yang tersebar di kabupaten kota, serta berbagai pengembangan kawasan di berbagai sektor yang menjadikan Banten sebagai provinsi yang sangat ideal bagi para investor. Menyadari begitu besarnya potensi investasi yang dimiliki, pemerintah Provinsi Banten melalui DPM PTSP terus melakukan inovasi. Selain terus berupaya menyederhanakan birokrasi dalam rangka percepatan perizinan usaha dan perdagangan, DPM PTSP juga sangat concern dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh DPM PTSP, baik provinsi maupun di 8 kabupaten kota. Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgo Yanti sangat menekankan pentingnya SDM berkompeten dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. Untuk itu Virgo Yanti tidak segan mendorong Kepala DPM PTSP di kabupaten kota agar meningkatkan skill jajarannya terutama melalui pelatihan-pelatihan maupun sertifikasi kompetensi dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan. Dalam rapat koordinasi rilis realisasi investasi Provinsi Banten triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024, Virgo Yanti juga mengajak seluruh jajaran DPM PTSP di 8 kabupaten kota dapat berpikir kreatif khususnya dalam pengembangan layanan.
Selain mendorong pengembangan fitur-fitur layanan yang dapat diimplementasikan di setiap kabupaten kota, Virgoyanti juga meminta agar DPM PTSP dapat menjadi instansi pemerintahan yang solutif dalam menangani berbagai tantangan maupun persoalan terkait pengembangan investasi di Banten. Ya, ini didik tuh tenaga IT Bapak, Pak, kalau perlu itu saya bilang dikhususkan, diinikan. Jadi kan dia ada punya kompetensi lah ya. Ini kan sertifikasinya jadi penambah nilai kalau Bapak mengikuti ajak penilaian kinerja di PPTSP. Nah, selama ini kita uangnya ada, tapi mungkin salah belanjanya atau tidak tepat, sehingga tidak memberikan respon positif terhadap capaian kinerja kita. Gitu ya. Dan sosialisasinya tidak usah banyak-banyak Pak, sekarang ciptakan fitur-fitur ya. So, kalau perlu lomba apa ya, kita ini perlu juga kayaknya. Saya jadi terbetik juga. Perlu nih lomba fitur layanan DPM PTSP seprovinsi Banten gitu ya. Atau misalnya lomba layanan kinerja DPM PTSP seprovinsi Banten, saya mau replikasi aja. Biar persiapan kita kan, gitu. Persiapan kita kan untuk mewakili ke sana ke pusat nominalnya kan. Nah ini, tapi versinya provinsi Banten. Nah ini Pak, ini coba dirancang lebih baik begitu, menambah motivasi kan, dan kinerjanya dievaluasi dan sebagainya. Coba nanti ini kan Pak, gitu. Nanti kita pakai aja yang ini kan, nah, otomatis nih kalau ini udah bagus persiapkan kan, insya Allah ada nilai tambahnya nanti kan di sana. Oke, kemudian berikutnya adalah aspek aktivitas dan kinerja penyelenggaraan percepatan pelaksanaan berusaha PPB ya. Minimal kita wajib ini menyampaikan terkait dengan ketersediaan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau dasar hukum lainnya ya yang terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha. Ya, kemudian ada lembaganya ya. Nah, ini formulernya lah ya, tim organisasi, kemudian pelaksanaan seperti apa, programnya apa saja, program kerjanya tim PPB itu apa saja. Misalnya melakukan inventarisasi terkait dengan masalah-masalah investasi, misalkan itu pendataan, kemudian juga fasilitasi permasalahan ya. Nah itu, jadi rapat-rapat koordinasinya ada, itu program kerjanya ada. Jadi kalau kemarin Bapak belum ini di self assessment-nya mungkin di program-program itu belum jelas, misalnya di PPB-nya. Nah itu saya sampaikan ya. Kemudian aktivitas PPB ini apa saja, terutama dalam kaitan melakukan penyederhanaan di bidang perizinan, misalnya ya persyaratan perizinan. Ya jadi kalau misalnya bisa dilayani satu hari aja, apa yang dibikin 10 hari. Nah itu penyederhanaan apa yang kita bisa ringkas di sana sehingga lebih cepat melayani. Ya. Itu yang jauh-jauh misalnya on the spot kita lakukan setiap hari apa, kerjasama dengan kecamatan misalnya ya, di salah satu ruangan kecamatan kita siapkan. Nah di kecamatan itu kalau nggak salah sudah ada juga ya Pak ya, apa namanya itu paten, betul ya. Nah itu, nah ini ya mungkin paten kan hanya beberapa saja kewenangan yang diserahkan ya Pak, atau mungkin bisa saja menyangkut kewenangan kita, misalnya kita juga memberikan on the spot layanan di sana ya, silakan. Ini kan salah satu bentuk ya supaya cepat ya penyelenggaraan percepatan untuk usaha ya. Kemudian peningkatan investasi di daerah terutama aktivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan yang telah dilakukan. Ada nggak koordinasi kita misalnya dengan tim dari Polda atau Polres di sana, kejaksaan, gitu ya, angkatan-angkatan dan sebagainya, kita selesaikan bersama-sama lintas. Karena kalau di provinsi itu Satgas Percepatan Investasi di Daerah itu adalah Pak Kajati dan Pak Kapolda, itu langsung di bawah Pak Menteri yang koordinasinya ya. Nah kemudian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PPB-nya di daerah seperti apa ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana rencana kita ke depan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha. Kita punya apa nanti ke depan ini dalam rangka mengeliminir atau menekan sekecil-kecilnya permasalahan yang tadi kita sampaikan di aspek kelembagaan.
Diketahui beberapa tahun terakhir, Provinsi Banten sukses menunjukkan tren-tren yang menggembirakan. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKMRI, realisasi investasi Provinsi Banten pada triwulan 1 tahun 2024 kembali masuk jajaran 5 besar nasional dengan catatan realisasi investasi mencapai 25,30 triliun rupiah. Investasi tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 10,22 triliun rupiah dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 15,08 triliun rupiah. Capaian investasi di Provinsi Banten triwulan 1 2024 tersebut juga terrealisasi 25,87% dari target investasi nasional tahun 2024 sebesar 97,75 triliun rupiah. Nilai investasi triwulan 1 tahun 2024 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan, periode laporan Januari hingga Maret 2024 berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM yang diterima Kementerian Investasi atau BKPM dari perusahaan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Kesuksesan tersebut juga kembali berlanjut pada laporan realisasi investasi Provinsi Banten pada triwulan 2 periode April hingga Juni dan realisasi investasi semester 1 periode Januari hingga Juni 2024. Dipaparkan Virgoyanti pada rapat koordinasi rilis realisasi investasi Provinsi Banten triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024, realisasi investasi Provinsi Banten pada triwulan 2 2024 yakni sebesar 32,96 triliun rupiah yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri atau PMDN 12,75 triliun rupiah dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 20,21 triliun rupiah. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja yakni sebanyak 55.743 orang, terdiri atas tenaga kerja Indonesia atau TKI 55.498 orang dan tenaga kerja asing atau TKA 245 orang. Dari capaian realisasi investasi pada triwulan 2 periode April hingga Juni 2024 tersebut, secara nasional Provinsi Banten kembali masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan capaian realisasi investasi tertinggi di Indonesia, di mana jika diklasifikasi berdasarkan jenis penanaman modalnya, Banten berada pada peringkat 6 pada jenis PMDN, satu tingkat di bawah Nusa Tenggara Barat. Namun pada jenis PMA Provinsi Banten berada di posisi 5 besar secara nasional mengungguli Provinsi Jawa Timur. Dipaparkan Virgoyanti jika diakumulasikan antara PMA dan PMDN pada realisasi investasi triwulan 2, Provinsi Banten mengalami peningkatan peringkat secara nasional di mana posisi pertama investasi tertinggi yakni Provinsi Jawa Barat dengan 14,86%, di posisi kedua DKI Jakarta dengan 14,47%, posisi ketiga Jawa Timur 8,31% dan disusul Provinsi Banten di posisi keempat dengan 7,70% yang bersaing ketat dengan Provinsi Sulawesi Selatan di posisi kelima dengan capaian 7,65%. Tren positif yang ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Banten di sektor investasi tersebut membuktikan bahwa Provinsi Banten merupakan wilayah yang memang memiliki daya tarik investasi, tentunya harus terus dioptimalkan demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Adalah industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan. Ini ranking pertamanya. Kalau dicatat ada 414 proyek. Delapan kabupaten kota memiliki andil besar sebagai penyumbang realisasi investasi di Banten.
Pada realisasi investasi triwulan 2, penanaman modal dalam negeri atau PMDN tertinggi diraih oleh Kabupaten Tangerang dengan capaian 3,73 triliun rupiah atau 29,25%. Di posisi kedua ada Kota Cilegon dengan realisasi investasi sebesar 2,31 triliun rupiah dan disusul Kota Tangerang Selatan dengan realisasi investasi sebesar 2,30 triliun rupiah. Berbeda pada penanaman modal asing atau PMA, Kota Cilegon justru berada di peringkat pertama se-Banten dengan capaian 11,12 triliun rupiah. Selanjutnya ada Kabupaten Serang dengan capaian investasi 4 triliun rupiah dan Kabupaten Tangerang menduduki posisi ketiga sebagai wilayah dengan capaian PMA tertinggi se-Banten dengan realisasi investasi mencapai 2,66 triliun rupiah. Di mana jika diakumulasikan, Kota Cilegon menjadi kota dengan realisasi investasi tertinggi di Banten dengan total investasi sebesar 13,44 triliun rupiah atau 40,77%. Di samping memaparkan capaian realisasi investasi 8 kabupaten kota, pada rapat koordinasi rilis realisasi investasi triwulan 2 dan semester 1 tahun 2024, Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgoyanti juga menyampaikan sektor-sektor penyumbang investasi tertinggi di Provinsi Banten. Berdasarkan rilis realisasi investasi triwulan 2 2024, jika dilihat dari PMA dan PMDN, terdapat 5 sektor yang menjadi penyumbang realisasi investasi tertinggi di Banten. Adapun kelima sektor tersebut meliputi sektor industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin dan peralatannya, perubahan kawasan industri dan perkantoran, industri kimia dan farmasi, transportasi gudang dan telekomunikasi, serta sektor perdagangan dan reparasi. Selanjutnya realisasi investasi triwulan 2 berdasarkan negara asal di peringkat 1 ditempati oleh Korea Selatan, kedua Singapura, ketiga Malaysia, serta posisi keempat dan kelima diisi oleh Hong Kong dan juga Inggris. Antara PMA PMDN, industri yang menduduki ranking pertama adalah industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan. Ini ranking pertamanya. Kalau ditotal ada 414 proyek. Yang kedua, perumahan kawasan industri dan perkantoran. Ya, ini ada 758 proyek dengan nilai investasi 5,6 triliun atau 16,99%. Yang ketiga, ini industri kimia dan farmasi. Ini kontribusinya 15,47% dengan jumlah proyeknya 666 proyek. Ya. Kemudian yang keempat, transportasi, gudang dan telekomunikasi. Ini 1.182 proyek ya, dengan kontribusi 9,1%. Kemudian perdagangan dan reparasi ini 7.391 proyek ya, atau kontribusi sebesar 5,97%. Nah ini kalau kita gabungkan antara PMA dan PMDN ya, yang unggul ada di sektor industri logam dasar ya, barang logam bukan mesin dan peralatan. Nah untuk negaranya, Bapak Ibu sekalian, negaranya yang pertama adalah, wah, ini di luar dugaan. Biasanya Korea Selatan ini Korea ini ada di urutan ke-4 ya. Iya, 4 dan 5 biasanya. Sekarang pertama Korea, menggeser Malaysia yang biasanya pertama. Ya. Dan ini investor Korea cukup banyak, ya mungkin semakin besar ya. Lotte aja kan dia belum selesai kan, masih konstruksi itu dia kan 60 triliun biasa aja ya, dari 2019 sampai kerjaan itu berakhir tahun berapa sih? Mereka selesai itu 2019 sampai 2020 ini ya. Nah ini sampai 2025 ya, kalau tidak salah dia baru selesai itu Pak Lotte ya. Jadi ini Korea Selatan itu menduduki ranking pertama di triwulan pertama ini, triwulan kedua ini. Kemudian Singapura urutan kedua, ketiga Malaysia, keempat Hong Kong dan RRT, kelima Inggris. Nah, ini Inggris muncul sendiri, biasanya dia gabungan beberapa, yang sekarang Inggris nih muncul sendiri urutan kelima ya. Ini untuk investasi berdasarkan negara asal Bapak Ibu sekalian yang ada di Provinsi Banten.
Dengan kontribusi yang tinggi dari para investor asing, pada kesempatan tersebut Virgoyanti meminta kepada DPM PTSP di tiap kabupaten kota untuk bisa menangkap peluang tersebut agar bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan diantaranya dengan menambah skill kecakapan bahasa asing kepada warga lokal, sehingga warga dapat meningkatkan value yang dimiliki agar bisa bersaing di tengah perkembangan saat ini. Rilis realisasi selanjutnya, Virgoyanti turut menyampaikan laporan realisasi investasi Provinsi Banten di semester 1 periode Januari hingga Juni 2024. Pada semester 1, sektor yang mendominasi yakni sektor industri kimia dan farmasi, yakni 11,48 triliun atau 19,70%. Disusul oleh industri logam pasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 9,7 triliun rupiah atau 16,64%. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran 7,99 triliun rupiah atau 13,71%. Selanjutnya ada transportasi, gudang dan telekomunikasi yakni 5,65 triliun rupiah atau 9,70%, dan sektor listrik, gas dan air yakni 3,22 triliun rupiah atau 5,52%. Sebelum mengakhiri arahannya, Virgoyanti mengingatkan bahwa capaian realisasi investasi juga merupakan kinerja yang wajib disampaikan kepada kepala daerah. Virgoyanti juga kembali menyinggung terkait kebijakan mandatori reformasi birokrasi berdampak yang di dalamnya mencakup beberapa aspek, salah satunya investasi. Maka dari itu, Virgoyanti mendorong agar DPM PTSP di tiap kabupaten kota untuk dapat bersinergi dengan OPD lainnya guna mendukung kemajuan daerah, diantaranya terkait peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari sisi usaha untuk semester 1 ini, PMDN ranking pertamanya transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan kedua, industri makanan ini ketiga, perdagangan reparasi keempat, dan jasa lainnya di ranking kelima. Untuk PMA-nya, industri kimia dan farmasi, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan ini ranking kedua. Perumahan kawasan industri dan perkantoran ketiga, listrik dan gas air itu di ranking keempat, berikutnya ranking kelima industri kertas dan percetakan. Ya, kalau dilihat dari realisasi secara keseluruhan untuk semester 1 itu gabungan antara PMA PMDN, industri kimia dan farmasi itu tetap menduduki ranking 1 dengan 1.236 proyek ya. Kontribusinya 19,70% terhadap industri yang ada di Banten. Kemudian industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan ini 9,70 triliun, ada 728 proyek. Perumahan kawasan industri dan perkantoran ranking 3 dengan proyek sebanyak 1.469 proyek. Kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi ini 2.157 proyek, dan listrik serta gas dan air ini 423 proyek ya. Bapak Ibu itu, dan negaranya ya Korea Selatan, kedua Malaysia kalau semester ini ya. Kalau triwulan tadi Malaysia ada di urutan ke-4 ya. Kalau sekarang kalau semester 1 Korea Selatan itu adalah ranking 1, kedua Malaysia, ketiga Hong Kong, keempat Singapura, dan kelima Republik Rakyat Tiongkok. Inggris nggak masuk kalau gabung kalau semester ya. Tapi kalau di triwulan kemarin Inggris masih kelima. Nah ini seperti itu kita hitung benar-benar berdasarkan potensi dan juga realisasinya. Sebagai salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, diharapkan sinergi yang solid dapat senantiasa dilakukan mulai dari internal pemerintahan, yakni DPM PTSP dengan OPD-OPD terkait, serta stakeholder guna menjaga tren investasi yang positif di Provinsi Banten. Selama semester 1 ini kita sudah mencapai 58 triliun lebih ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita target yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa kita realisasikan sesuai dengan rencana.
meningkatnya realisasi investasi menjadi indikator kondusivitas investasi di Provinsi Banten. Banyak faktor yang mendukung investasi terus tumbuh di Banten, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, transportasi, kemudahan layanan perizinan, serta tersedianya kawasan industri bagi para investor. Untuk terus menggenjot realisasi investasinya, pemerintah Provinsi Banten juga menawarkan berbagai potensi yang dikembangkan seperti Taman Hutan Raya atau Tahura di Kabupaten Pandeglang yang memiliki panorama alam yang asri dan aksesibilitas yang mudah untuk menarik para investor dan pelaku usaha, di mana kawasan tersebut juga dikembangkan sebagai objek wisata. Begitu juga dengan Banten Sports Center yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Banten, dilengkapi dengan sarana prasarana memadai serta Banten International Stadium, yakni stadion bertaraf internasional yang dimiliki Provinsi Banten dengan kapasitas 38.000 penonton. Ditargetkan menjadi ikon baru di Banten, Banten International Stadium atau BIS diproyeksi menjadi tempat diselenggarakannya event-event besar berskala nasional dan internasional yang diharapkan juga berdampak terhadap geliat ekonomi masyarakat. Disampaikan Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgo Yanti, selama semester 1 Provinsi Banten berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar 58 triliun lebih. Dengan capaian tersebut, Virgo Yanti optimis Banten mampu menembus bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Selaku Kepala DPM PTSP, Virgo Yanti bersyukur realisasi investasi di Banten terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan selalu berada di atas target nasional. Selanjutnya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di bawah gubernur yang mengurusi terkait penanaman modal dan perizinan, Virgo Yanti mengungkapkan DPM PTSP Banten terus berkomitmen untuk menjaga iklim investasi, salah satunya dengan senantiasa memberikan kemudahan dari sisi perizinan berusaha serta pelayanan yang prima. Tidak hanya kepada penanam modal dengan jumlah besar, tetapi juga para pelaku UMKM yang menjadi mitra dari DPM PTSP. Selama semester 1 ini kita sudah mencapai 58 triliun lebih ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita target yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa kita realisasikan sesuai dengan rencana, atau harapan saya bisa lebih dari itu ya. Selama ini alhamdulillah untuk realisasi capaian kinerja investasi Provinsi Banten senantiasa berada di atas target nasional. Tentunya sebagai dinas yang membidangi terkait dengan penanaman modal dan perizinan, kita senantiasa khususnya dalam rangka menciptakan satu daya tarik ya. Di satu wilayah kan kita perlu dijamin dengan kondisi kondusivitas di wilayah itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana juga instrumen investasi kan perizinan ya, perizinan juga dilayani dengan baik ya. Bagaimana orang mau berusaha, investasi bukan berarti orang yang penanam modal besar saja atau penanam modal asing saja. Investasi juga termasuk dunia usaha, UMKM juga investor ya. Kita berikan layanan terbaik terhadap para investor kita, baik itu skala usaha kecil, menengah maupun juga besar, sesuai dengan kewenangannya. Tentunya melalui pelayanan yang baik kita harapkan mereka merasa aman, nyaman untuk melaksanakan investasi di Provinsi Banten. Ini yang senantiasa kita lakukan agar mereka dalam melaksanakan usahanya benar-benar terbantu, karena seluruh legalitas perizinannya kita bantu sebagaimana yang menjadi tugas kewajiban kita memberikan layanan kepada masyarakat. Virgo Yanti menyadari dengan capaian realisasi investasi di Banten yang terus meningkat, tentu hal tersebut diharapkan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja di daerah. Untuk itu, Virgo Yanti menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mendorong investasi yang berkualitas di Banten sehingga memberikan dampak nyata, salah satunya menanggulangi persoalan disparitas wilayah selatan dan utara yang masih menjadi PR pemerintah. Virgo Yanti menjelaskan konsistensi Provinsi Banten dalam capaian realisasi investasi tidak lepas dari peran dan kontribusi aktif 8 kabupaten kota. Untuk itu, Virgo Yanti berpesan kepada DPM PTSP di 8 kabupaten kota untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan sinergitas dalam upaya percepatan pelayanan bagi para investor dan pelaku usaha di Banten. Tentu harapan setiap daerah maupun juga nasional ketika investasinya tinggi itu bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak terhadap angka kemiskinan
ya terhadap kemiskinan suatu daerah, memberikan dampak juga terhadap penyerapan tenaga kerja, ya, kemudian juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat lah, ya, melalui pengurangan angka kemiskinan. Nah, tentunya di samping itu juga dengan adanya investasi kita juga ingin ke depan nanti disparitas antar wilayah ini juga semakin berkurang. Ya, kalau daerah bisa berkembang, investasi di wilayah utara juga bertumbuh, investasi di wilayah selatan juga bertumbuh, ya, seperti Banten kan kita permasalahan ini permasalahan daerahnya kan disparitas antar wilayah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya investasi ini juga bisa mampu memecahkan permasalahan tersebut. Nah, tentunya untuk masuknya investasi dibutuhkan situasi, kondisi yang mendukung supaya investasi itu bertumbuh dan berkembang di Provinsi Banten. Apa saja di samping pemenuhan terkait dengan kondisi penciptaan iklim investasi yang kondusif, tentu perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang mendukung investasi itu sendiri. Seperti adanya akses infrastruktur yang memadai, ya, baik itu infrastruktur jalan, kemudian juga sumber daya air, ya, pemenuhan kebutuhan air bakunya, kemudian juga sarana elektrifikasinya, ya, yang semuanya kita arahkan untuk mendukung berkembangnya investasi di Provinsi Banten. Di samping itu juga ketersediaan SDM yang berdaya saing. Nah, ini juga menjadi faktor penentu juga kan, bagaimana bisa terserap oleh pangsa kerja kalau kualitas SDM-nya juga tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Provinsi Banten juga mempersiapkan juga untuk kualitas SDM-nya, ya, melalui pendidikan-pendidikan baik itu pendidikan vokasi maupun pendidikan menengah maupun juga universitas-universitas yang ada di Provinsi Banten hendaknya juga bisa membaca kebutuhan pangsa kerja yang berkembang di Provinsi Banten. Investasi di Provinsi Banten ini pun tidak terlepas dari kontribusi aktif seluruh pemerintah kabupaten kota, di mana di setiap kabupaten kota juga ada dinas yang melaksanakan kewenangan di bidang investasi dan pelayanan perizinan, ini satu pintu, ya. Ini juga harus sama kita, ya, melakukan sinergitas juga, melakukan kolaborasi dalam rangka upaya mempercepat dan juga memberikan layanan terbaik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan perizinan misalnya, karena kan instrumen perizinan adalah instrumen daripada perizinan, ya. Perizinan adalah salah satu instrumen daripada investasi. Dengan perizinan yang baik, otomatis kemudahan-kemudahan untuk orang melakukan investasi kan semakin baik. Nah, ini saya ingin seluruh DPM-PTSP se-Provinsi Banten bisa memberikan layanan terbaik bagi seluruh dunia usaha yang akan melakukan investasi di wilayahnya masing-masing. Layani mereka dengan baik, ya, berikan pemahaman yang baik bila ada hal-hal yang belum dimengerti. Kemudian juga kembangkan inovasi-inovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik sehingga hal ini bisa mempermudah masyarakat, jangan mempersulit. Nah, ini yang harus kita ini kan, jangan mempersulit ketika seseorang ingin mengurus perizinan, ya, ingin mengurus legalitas usahanya, tapi berikan kemudahan dengan tetap mengedepankan asas-asas kehati-hatian, ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa sebagai aparatur yang membidangi atau bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, kita punya tugas memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka mendorong kesejahteraan di wilayah kita masing-masing. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada DPM-PTSP se-Provinsi Banten, dan alhamdulillah berkat kerjasama kita semua realisasi investasi di Provinsi Banten senantiasa mengalami peningkatan. Dari tahun 2022 terrealisasi sebesar kurang lebih 70 triliunan, kemudian naik lagi menjadi 83 triliun, kemudian naik lagi menjadi 103 triliun, dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa lebih lagi di atas 103 triliun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh stakeholder juga mendukung dalam rangka upaya menciptakan kondusivitas
di wilayah Provinsi Banten supaya Provinsi Banten ini menjadi daerah tujuan investasi di berbagai bidang ya, bukan hanya di sektor manufaktur saja tapi juga sektor-sektor yang lainnya dalam rangka pengembangan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Provinsi Banten. Melalui kolaborasi antara pemerintah di tingkat provinsi dan 8 kabupaten kota, serta sektor swasta dan masyarakat, Virgo Yanti optimistis Banten mampu membangun ekonomi yang tangguh untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Provinsi Banten.